Yeah, 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku sekalian? Ya, semoga kalian baik dan sehat selalu. Selamat datang di sekolah yang baru, tentunya di tingkatan yang lebih tinggi ya. Saat ini kalian sudah sebagai siswa SMP. Nah, pada kali ini saya akan menyampaikan materi masa pengenalan lingkungan sekolah melalui daring dengan materi motivasi belajar. Nah, anak-anakku sekalian, mari kita tetap semangat walaupun pada masa COVID-19 ini. Tetap berkarya, tetap belajar dengan penuh ketekunan dan kesabaran. Mari kita simak bersama materi motivasi belajar pada slide yang pertama. Apa sih pengertian, fungsi, dan bentuk motivasi belajar itu? Ya, anak-anak tentu pernah mendengar motivasi, dan lain sebagainya, kata-kata motivasi. Nah, motivasi itu adalah dorongan yang bisa menyemangati kalian dalam proses belajar. Hal ini selalu berhubungan dengan suatu tujuan pembelajaran. Karena dengan motivasi yang tinggi, maka tujuan pembelajaran akan tercapai. Sekarang kita akan mengulas tentang fungsi motivasi. Apa saja itu fungsi motivasi? Yang pertama, sebagai pendorong untuk berbuat sesuatu dari setiap aktivitas yang dilakukan. Kalau kalian sebagai pelajar, maka aktivitasnya adalah belajar. Yang kedua, sebagai penentu arah perbuatan, yakni ke arah tujuan yang ingin dicapai. Yang ketiga, menyeleksi perbuatan agar bisa memilih perbuatan yang baik dan perbuatan yang kurang baik. Keempat, pendorong usaha untuk mencapai prestasi. Nah, yang B selanjutnya yaitu bentuk motivasi di sekolah. Apa saja itu bentuknya? Motivasi anak-anak ini berbeda-beda. Jadi motivasinya ini tidak akan timbul tiba-tiba begitu saja, tidak. Tapi motivasi itu biasanya bisa ditumbuhkan dari guru, dari lingkungan, dari orang tua, dari dalam diri sendiri, dan seterusnya. Bagaimana cara untuk menumbuhkan motivasi belajar siswa? Mari kita simak beberapa langkah berikut. Yang pertama yaitu memberikan angka. Apa anak-anak biasanya yang diberikan angka? Ya jelas nilai di dalam sekolah itu yang bisa memotivasi kalian itu nilai. Kalau nilainya baik, maka akan semakin semangat untuk belajar. Nah, dalam hal ini guru memerlukan unsur yang objektivitas di dalam memberi nilai. Jadi sesuai dengan apa yang sudah mampu kalian kerjakan. Yang hendaknya angka tersebut mencerminkan aspek kognitif. Aspek kognitif ini apa? Aspek pengetahuan dalam pembelajaran tersebut. Kemudian aspek afektif. Afektif itu apa? Yaitu aspek tingkah laku atau karakter di waktu pembelajaran tersebut. Dan yang terakhir aspek psikomotorik, yaitu aspek keterampilan yang telah diperoleh di dalam pembelajaran. Yang kedua, memberikan hadiah. Nah, siapapun akan suka dengan hadiah. Hadiah akan sangat menarik siswa untuk terus termotivasi di dalam melakukan suatu pekerjaan atau belajar. Hadiah ini sebagai penguat terhadap motivasi belajar kalian. Yang ketiga yaitu kompetisi, berlomba-lomba. Baik kompetisi individu, yaitu sendirian itu ya, maupun kelompok dengan temannya yang digunakan untuk merangsang dan menguatkan motivasi belajar. Nah,
individu ini biasanya juara di dalam kelas, ranking 1. Nah, kelompok ini banyak lomba-lomba yang terdiri dari kelompok, misalnya bisa lomba cerdas cermat bertiga, kemudian lomba misalnya penelitian, KIR, siswa, dan seterusnya. Yang keempat, ego involvement. Nah, apa sih ego involvement ini? Ya, ego involvement ini adalah menumbuhkan kesadaran dalam diri siswa agar merasakan pentingnya tugas di sekolah dan menerimanya sebagai suatu tantangannya, sehingga siswa berusaha bekerja keras mengerjakan tugas dengan harga dirinya sebagai ganti. Cara menumbuhkan motivasi yang kelima yaitu secara memberikan pujian. Secara psikologis, seseorang pasti akan lebih senang dipuji, begitu kan anak-anak? Iya, daripada dilecehkan. Yang perlu diperhatikan, kualitas pujian itu hendaknya layak, tidak berlebihan, sesuai dengan prestasi kalian. Nah, bila berlebihan, maka ini akan membuat siswa besar hati dan tidak termotivasi untuk belajar. Kadang nanti akan bisa menyebabkan tambah malas seperti itu. Selanjutnya yang C, yaitu teori motivasi. Yang pertama, motivasi dan penguat. Ini oleh Skinner dan ahli teori tingkah laku yang lain mengungkapkan bahwa tidak perlu memisahkan antara teori belajar dan motivasi, karena ini sangat erat hubungannya. Siswa yang telah diberi penguatan untuk belajar, yaitu nilai, pujian, maka dia akan termotivasi untuk belajar. Demikian juga siswa yang telah dihukum dalam belajarnya, maka dia juga tidak lagi termotivasi untuk belajar alias malas seperti itu. Nah, teori yang kedua yaitu hadiah dan penguatan. Tidak ada jaminan apakah hadiah akan menjadi penguat yang efektif, karena sebagai penguat ditentukan oleh pribadi dan situasi. Nilai penguat dari hadiah itu tergantung pada banyak faktor. Teori yang ketiga yaitu cognitive dissonance. Teori ini menerangkan tentang tingkah laku seseorang dengan memberikan alasan untuk menunjukkan bahwa dirinya positif. Ini biasanya untuk membela diri anak-anak. Sehingga kalau dia dianggap salah, dianggap tidak menepati janji dan sesuatu yang dilakukan yang negatif, dia akan memberikan alasan-alasan kira-kira menunjukkan bahwa dirinya ini baik, dirinya ini positif dan seterusnya. Nah, teori ini berpegang bahwa orang akan marah atau tidak senang jika nilai kepercayaannya ditentukan oleh tingkah laku yang secara psikologi tidak konsisten. Untuk mengatasi ketidaksenangan ini, mereka mengubah tingkah lakunya dengan memberikan alasan yang kira-kira masuk akal. Kemudian teori yang keempat selanjutnya yaitu teori atribusi. Apa sih teori atribusi? Nah, teori atribusi ini mencari penjelasan dan mencoba untuk mengerti mengapa seorang memberikan alasan, terutama jika mengalami kegagalan di dalam atau kesuksesan. Orang yang mencoba untuk menyatakan bahwa dirinya positif atau mempunyai kesan positif, maka dia akan mencari alasan untuk menghindari kesan negatif ini. Ya, nah teori ini berfungsi bagaimana siswa menginterpretasikan dan menggunakan umpan balik atas prestasi akademik mereka dan menyarankan kepada guru bagaimana mereka harus memberikan umpan balik yang dapat menimbulkan motivasi yang sangat besar bagi siswa. Teori motivasi yang kelima yaitu self-worth atau menghargai dirinya sendiri. Teori ini menggabungkan komponen motivasi dengan persepsi yang menyebabkan sukses dan gagal. Jadi seorang individu belajar dari persepsi masyarakat bahwa seseorang yang dinilai itu karena prestasinya, karena apa yang telah dia capai. Seseorang akan mempertahankan persepsi bahwa dia mempunyai kemampuan yang positif. Nah, jika seseorang gagal dalam menjalankan tugas, persepsi orang bahwa dia tidak mampu. Kegagalan yang menciptakan
perasaan diri yang nantinya menjadi tidak berharga dan menolak dirinya sendiri. Maka anak-anak usahakan jangan sampai gagal nanti ya, sehingga tetap semangat, terus berusaha, bekerja keras itu ya. Kemudian teori yang keenam yaitu expectancy theories of motivation. Ini hubungan antara kebutuhan dan tingkah laku adalah individu yang merespon terhadap kebutuhan yang muncul. Individu sering dihadapkan pada bagaimana memilih respon untuk berbagai kebutuhan. Upaya memilih menurut jenisnya ini sama dengan teori harapan, bahwa individu itu tidak hanya merespon kejadian yang telah terjadi, tetapi mereka merespon hal-hal yang mungkin dan diharapkan akan terjadi. Teori motivasi yang ketujuh yaitu teori humanistik untuk motivasi. Teori belajar humanistik menjelaskan bahwa proses belajar harus dimulai dan ditujukan untuk kepentingan memanusiakan manusia. Maksudnya mengajar, Bapak Ibu guru pada waktu mengajar itu disesuaikan dengan karakteristik kalian semua. Jadi nanti misalnya yang aja kan beragam ya, ada yang bisa cepat menangkap, ada yang bisa cepat mengerjakan, ada yang bisa lamban, yang lainnya sudah selesai dia baru bisa mengikuti. Nah seperti itu. Nah ini nanti akan ada beragam karakteristik dari teman-teman kalian di dalam pembelajaran. Teori belajar humanistik ini lebih menekankan bagaimana memahami persoalan manusia dari berbagai dimensi, baik kognitif yaitu dari segi pengetahuan, afektif yaitu dari segi tingkah laku, sikap, karakter, dan psikomotorik dari segi keterampilan. Menurut Clarence Rogers, yang terpenting dalam proses pembelajaran adalah pentingnya pendidik memperhatikan prinsip pendidikan dan pembelajaran, yang antara lain: 1. Menjadi manusia itu berarti memiliki kekuatan yang wajar untuk belajar. Peserta didik tidak harus belajar tentang hal-hal yang tidak ada artinya. Peserta didik akan mempelajari hal-hal yang bermakna bagi dirinya. Yang ketiga, pengorganisasian bahan pembelajaran berarti mengorganisasikan bahan dan ide baru sebagai bagian yang bermakna bagi peserta didik. Yang keempat, belajar yang bermakna dalam masyarakat modern berarti belajar tentang proses. Menurut teori Maslow, orang dimotivasi oleh kebutuhan atau ketegangan diciptakan oleh kebutuhan untuk bergerak menuju tujuan di mana mereka percaya akan membantu memenuhi kebutuhannya. Kemudian teori yang ke-8 yaitu motivasi berprestasi. Motivasi berprestasi ini bagaimana caranya untuk bisa mencapai tujuan perolehan, ada tujuan yang ingin dicapai oleh seseorang. Jadi ada beberapa orang itu yang berambisi dan bekerja keras untuk mencapai kesuksesan. Maka motivasi berprestasi ini adalah motivasi yang sangat-sangat banyak dimiliki oleh manusia pada umumnya. Kalian juga begitu. Kalian harus ingin mencapai kesuksesan agar nanti bisa berprestasi, bisa belajar dengan baik, bisa menjadi anak yang baik. Ya, itulah anak-anak materi tentang motivasi belajar. Kalau setelah pembahasan materi sudah saya terangkan, nah sekarang untuk selanjutnya anak-anak harus mengerjakan tugas. Tugasnya individu anak-anak ya, karena memang kita harus belajar dari rumah atau kita harus belajar dari daring seperti ini. Tugas yang pertama bisa di-emailkan, yang kedua juga bisa dikerjakan di lembaran folio, tidak apa-apa. Tapi yang di-emailkan nanti nilainya yang paling bagus. Ya, yang pertama buatlah bagan atau mind map dari uraian di atas yang sudah saya bahas tadi. Kalau anak-anak belum mengerti apa itu mind map, nah silakan googling. Mbak Google pasti itu punya contohnya mind map. Dan apa itu mind map? Yang kedua, buatlah ringkasan dengan bahasamu sendiri, minimal 5 paragraf singkat.
Tapi tidak boleh nanti mencontoh dari sini, harus membuat kalimatnya sendiri, merangkai kalimatnya sendiri, tapi isi dan intinya sesuai dengan materi yang sudah disampaikan. Yang ketiga, nah ini jelaskan apa sih yang memotivasi kalian untuk masuk di SMP ini, atau motivasi apa saja yang kalian miliki. Begitu anak-anak ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.